bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering sibuk mencari harta. Kemana-mana yang kita pikirkan uang sebetulnya. Loh, apakah agama Buddha tidak boleh berpikir uang? Boleh. Tanpa orang berpikir uang di dalam kalangan umat Buddha, para biku, para biksuni tidak bisa hidup. Karena kita tidak jualan. Anda kan belum pernah tahu kan ada biku jualan jam tangan, jualan cincin, batu akik. Kita tidak jualan. Bahkan jualan makanan aja tidak. Loh, itu Bante di wihara kalau ada makanan suruh bayar. Itu bukan kita yang nyuruh. Itu umat yang cari. Kadang-kadang kita memang ya sudahlah, umat yang punya bisnis makanan, ayo kerja di wihara. Kalau hari kebaktian buka konter makanan, ya jual di sana. Itu untuk umat. Nah, jadi kalau tidak ada umat atau tidak ada perumah tangga, anggota masyarakat yang bekerja mencari uang, saya kira para anggota sangga ini sudah lama punah. Karena kita kemudian memanjangkan rambut, lalu kita nyetir angkot. Tapi karena ada umat yang bekerja, nah akhirnya umat datang ke wihara, umat membantu wihara, ya rambut kita tetap pendek lah. Dan tidak nyetir angkot juga. Jadi Anda boleh sukses, Anda boleh kaya, tidak ada problem. Wajar sekali, bekerja mencari kekayaan adalah wajar. Oleh karena itu saudara-saudara, saya yakin apapun motivasi Anda bekerja, motivasi utama adalah uang sebetulnya. Di sini Anda yang bekerja, ada yang punya motivasi selain uang? Ada? Saya bekerja Bante karena saya ingin mengabdi kepada bos saya. Saya nggak digaji, nggak apa-apa. Yang penting nanti tahun depan jadi menantunya. Duit lagi yang dipikir. Jadi ini sebetulnya kan tetap kondisinya ke sana. Nah, saudara-saudara, memang tidak disangkal, memang tidak ditolak. Kekayaan materi adalah salah satu yang dicari manusia di dunia ini. Namun saudara-saudara, di dalam Dharma, manusia ini terdiri dari badan dan batin. Kekayaan materi, apalagi yang dimiliki itu gambarnya para pahlawan maupun presiden Amerika, itu kekayaan badan. Anda punya gambarnya Soekarno, masih ada ya? Yang gambar Soekarno itu masih ada toh? Yang gambar Soeharto yang nggak ada ya? Oh, belum lahir Anda, bingung ini. Bagaimana? Beberapa tahun yang lalu ada. Zaman ketika saya masih umat. Ya, Anda belum lahir, kasihan ini, aduh. Itu sudah tidak ada tuh rasanya. Jadi sebentar lagi, kalau gambarnya George Washington ada. Ya, masih ada ya? Masih ada enggak? Bingung lagi. Aduh, kasihan dah. Abraham Lincoln ada. Kemudian, ya ini dia pasti hafal. Gambarnya Giam Lo Ong. Ya kan? Tahu nggak sekarang? Nggak tahu juga. Aduh. Nampaknya ini calon biku ini.
Dia nggak tahu mata uang mana saja ini. Padahal dia gambar Giamloong itu tertulis hell banknote, duit neraka. Nggak tahu juga. Ya memang belum saatnya dikirimi juga sih. Nah saudara-saudara, itu semua adalah kekayaan fisik, materi. Anda dengan berbagai macam gambar presiden di atas selembar kertas itu, Anda bisa membeli banyak hal. Anda mau beli makanan enak, bisa. Di luar hell banknote ya maksud saya. Anda sudah tidak usah pikirkan itu. Hell banknote bisanya dipakai di tempat lain. Ya. Anda punya gambar misalnya Soekarno atau Muhammad Hatta. Itu Anda bisa beli nasi, Anda bisa beli macam-macam. Tetapi nasi yang Anda makan atau nasi yang Anda beli dengan lauk pauk yang demikian hebat, itu tidak menjamin kenikmatan makanan. Kadang-kadang makan di pinggir jalan sambil nangkring kakinya, lezat loh, enak. Dalam bahasa Jawa Timuran tempat saya tinggal, enak tenang. Itu kadang-kadang di pinggir jalan santai, kaki nangkring satu, aduh sedap sungguhan. Tapi ketika kita makan di restoran dengan piring emas, jas-jasan, wah, kadang rasanya juga nggak nyaman. Aduh, kok nanti habis makan ini bayarnya berapa ya? Orang makan yang dipikir bayar, itu bedanya. Makanya pernah ada satu pepatah atau satu anekdot mengatakan, seorang bule dengan orang Indonesia kalau naik taksi itu bisa dilihat. Si bule kalau naik taksi lihat jendela kiri kanan, wah. Tapi kalau orang Indonesia kemana-mana nggak lihat mana-mana, nggak lihat jendela, karena sudah terbiasa kan kacanya riben loh, gelap. Jadi lihatnya argonya aja. Oh, aduh sudah sekian ribu, aduh. Jadi saudara-saudara yang pacaran kalau diajak ke restoran kadang-kadang tidak nikmat. Kelihatannya ngobrol sama pacarnya asik, tapi tangan yang satu sambil ngitungin. Aduh, pas tinggal berapa lembar ini. Kemudian tanya ke pacar, mau tambah lagi ya? Mau tambah lagi ya? Dalam hati jangan. Celakanya pacarnya nggak pengertian. Iya, tambah lagi. Sup bunga teratai, apa? Perut ikan. Wah, yang mahal-mahal. Aduh, ini bisa celana jadi roti ini nanti besok pagi. Nah, saudara-saudara, karena itu makanan yang enak, yang kita bisa beli dengan harta kita, belum tentu menjamin kelezatan waktu kita makan. Kita dengan mata uang yang kita miliki, dengan harta yang kita beli, kita bisa membeli kasur yang indah, kasur yang enak. Di dalam bahasa tempat saya tinggal ini, orang memang mengatakan saya bahasa Jawanya medok sekali. Memang saya berpikir pakai bahasa itu. Kasur yang mentul-mentul. Kesannya mentul-mentul itu empuk tapi bisa goyang-goyang begitu. Kan kasur kalau mahal kan begitu. Aduh, dipakai enak sekali. Saudara-saudara, kasur yang mahal, kasur yang enak tidak menjamin kita bisa tidur nyenyak. Artinya harta milik kita tidak menjamin kebahagiaan. Pernah ada seorang perumah tangga
yang pada waktu datang beberapa tahun yang lalu dia orang yang sangat kekurangan sekali, miskin sekali. Kemudian dia berusaha untuk membuka sebuah perkebunan. Lalu dia bekerja keras sampai akhirnya dia sukses punya ribuan hektar perkebunan kelapa sawit. Lalu dia datang lagi ke wihara. Dia mengatakan, Bante, saya dulu miskin, saya kepingin kaya, saya pikir kaya bisa menimbulkan kebahagiaan. Tapi setelah saya punya perkebunan kelapa sawit ribuan hektar, saya sudah dianggap kaya. Saya bisa beli rumah di mana-mana. Dan setiap rumah saya bisa isi dengan bermacam-macam harta. Bahkan saya pun bisa mengisi dengan istri yang lain. Kenapa saya tidak bahagia, Bante? Apa yang kurang? Semua makanan yang enak sudah saya makan. Semua daun sudah saya kunyah. Daun pintu, daun telinga, kunyah semua. Semua kaki empat sudah saya makan, kaki meja dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya tidak bahagia? Saudara-saudara, mungkin di antara kita juga bisa seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang sudah di puncak sukses, di puncak karir yang luar biasa. Tapi kadang kalau malam kita mau tidur, lalu kita merenungkan, apa sebetulnya yang saya cari dalam kehidupan ini? Kenapa saya tidak bahagia? Kenapa mobil mewah tidak membuat saya bahagia? Kenapa baju bagus tidak membuat saya bahagia? Ternyata saudara, kita kekurangan salah satu unsur yang penting. Kalau manusia terdiri dari badan dan batin, kita mencari harta badan, tapi kita melupakan harta batin. Kita akan melihat sekarang harta batin itu apa saja. Saudara-saudara, harta batin yang pertama yang disampaikan di dalam Dharma adalah seseorang di dalam kehidupan ini harus memiliki keyakinan. Keyakinan, atau mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana katakanlah agama. Ini penting sekali untuk kita miliki. Saya tidak harus menunjuk pada agama Buddha, tetapi agama apa saja itu adalah harta. Pemilihan agama sesungguhnya hanya karena kecocokan. Agama dipilih bukan karena benar, bukan karena salah. Saya memilih agama Buddha dan saya tidak beragama yang lama dulu, bukan karena agama Buddha lebih benar daripada agama yang sebelumnya, bukan. Tetapi saya menganggap agama Buddha lebih cocok. Agama yang lain tidak cocok, tapi bukan berarti salah. Saudara Alex menggunakan jas, saya menggunakan jubah. Kenapa saya tidak menggunakan jas? Karena nanti Anda kaget. Membedakan dua pembicara yang sama-sama rambutnya seperti ini. Jadi untuk menghindari kekagetan, saya tetap pakai jubah ini. Karena saya merasa cocok dengan jubah ini. Saudara Alex, kenapa dia tidak pakai jubah?
Karena dia tidak punya jubah. Tapi mungkin dia merasa cocok menggunakan jas. Karena ternyata di atas panggung ini jauh lebih dingin daripada duduk di situ. Untung dia pakai jas. Saya menggunakan jubah tidak mengatakan Alex yang menggunakan jas salah, tidak. Saya merasa cocok dengan jubah. Dan Alex sendiri dia merasa cocok dengan jasnya. Tapi dia belum cocok dengan jubah. Jadi pemilihan agama hanyalah karena kecocokan. Jadi sekarang apapun juga agama yang Anda ikuti, agama itu adalah harta, kekayaan. Apa buktinya? Beberapa orang, atau mungkin Anda sendiri, diminta uang, mau. Kasih ini uangnya, mau. Mungkin malah dipaksa pun, diancam. Minta uangnya, mau. Pakaian, minta, mau. Tapi ketika, ayo, kamu pindah agama, saya tidak yakin Anda mau. Berarti Anda menganggap keyakinan itu adalah harta. Lebih mahal dari uang. Beberapa orang demi harta rela menikah. Ya kan? Tadi saya sudah sampaikan dalam contoh awal, sudah kalau di daerah sana ada itu owe. Di sini ada nggak? Nggak ada ya di sini ya. Misalnya dikasih tahu, ayo kamu pergi ke sana, owe cek. Ayo ini tagih ini. Nah ke toko itu, owe. Ada nggak di sini? Kayaknya ada, Bante. Nggak ada? Ada lah. Ada atau nggak ada? Ada. Oh, Anda nih jawabnya ragu-ragu. Owe begitu. Nah, saudara-saudara, ada yang begitu ya, pokoknya bos ngomong apa, owe, ya. Kenapa? Karena pengen dapat mantunya. Tadi saya pengen dapat anak perempuannya atau anak lakinya, terserah sama saja. Pokoknya demi harta. Dia rela berkorban. Mengorbankan dirinya mau. Tapi ketika seseorang itu mungkin, ayo, owe yang tadi owe itu. Ayo, kamu ikut ya. Ikut agamanya Encek ya. Pindah agamalah. Belum tentu owe. Belum tentu. Kenapa? Karena ternyata agama ini nilainya mahal. Banyak orang rela mati demi agama. Beberapa perkawinan bisa batal gara-gara perbedaan agama. Ini menunjukkan agama adalah harta yang luar biasa nilainya. Saudara-saudara, harta ini bukan hanya sembahyang. Umat Buddha menganggap bahwa agama Buddha adalah hartanya. Ayo nih pindah patung, tidak mau. Pecah patung, jangan. Bisa dibelain sambil keras-kerasan. Tapi agama Buddha bukan hanya sembahyang. Kalau kita beragama Buddha, kita hanya puas sembahyang, kita sesungguhnya baru setengah Buddhis. Belum Buddhis yang sejati. Apa itu misalnya? Anda tahu buku Parita, buka halaman sekian, isinya mesti ini. Buka halaman itu, isinya mesti itu. Tahu. Tapi kalau kelakuannya tidak berubah, itu belum Buddhis. Itu baru KTP-nya
Buddhis. Dan celakanya, kalau meninggal KTP itu tidak ikut dibakarkan, dibuatkan paspor baru. Jadi KTP Anda yang tulisan Buddhis itu tidak terbawa. Kalau demikian saudara, agama Buddha adalah agama perubahan perilaku. Anda yang sudah hafal parita, Anda yang sembayangnya sampai bisa menghidupi pabrik dupa dengan pegawai yang ribuan orang, itu masih kurang. Anda harus berubah perilaku. Anda jangan bangga dengan perilaku buruk yang telah kita miliki sejak lama. Jangan pernah terpikir di dalam pikiran Anda sehari-hari, aku ini memang pemarah, aku ini memang pendendam. Sudah tahu kan kamu, memang aku dari kecil begini. Loh kan kamu kenal agama Buddha, iya tapi aku ya memang pendendam, ya pendendam, dari kecil begini. Berarti kita tidak berubah. Cuman ngabisin duit bakar dupa, lilin, beli buah. Tapi kita tidak ada perubahan. Ini belum lengkap sebagai umat Buddha. Umat Buddha harus berubah. Perubahan yang sedikit demi sedikit saja. Misalnya, dengan Dharma, karena kita memiliki keyakinan, di dalam ajaran Sang Buddha dikenal dengan kerelaan. Ajaran Sang Buddha yang pertama adalah kerelaan. Kerelaan itu menjadi dasar kehidupan. Rela bersifat materi itu adalah awal, tapi sesungguhnya itu bukan tujuan. Kerelaan materi hanya latihan. Di dunia ini tanpa kerelaan tidak ada kehidupan. Seorang ibu tidak rela kandungannya dipakai oleh bayi. Aku nggak mau hamil, nanti perutku kan jadi isinya ada bayinya. Nggak rela aku, nggak rela sakit, nggak rela menderita. Tidak ada kelahiran di dunia ini. Ketika seorang ibu merelakan, ya sudahlah, aku boleh mengandung, tapi aku nggak rela loh merawat anak. Juga tidak ada kehidupan. Tapi ketika seorang ibu rela kandungannya, badannya dipakai untuk berproses bayi sehingga siap dilahirkan. Ketika seorang ibu kemudian rela merawat, ketika seorang ayah juga rela membantu keluarga, maka kehidupan ini bertahan. Kerelaan adalah dasar kehidupan, dan kerelaan menjadi dasar di dalam keyakinan ajaran Sang Buddha. Kalau kita mau praktekkan, dipraktekkan tidak mulai dengan merelakan kandungan duluan. Karena tadi saya waktu kesini datang banyak anak-anak sekolah, masih SMP ya, ada yang satu base tadi, satu SMP. Kalau nanti saya hanya cerita kerelaan hanya karena kandungan saja, wah nanti anak SMP merelakan semua, berbahaya. Bukan itu tujuan saya. Nanti beberapa bulan kemudian saya hadir, loh kok banyak anak kecil di sini? Ini kan kerelaan Bante, kerelaan. Rusak. Tapi kerelaan bisa dilatih dari yang lain. Misalnya kita function, melepas makhluk. Belilah makhluk yang memang sudah siap dipotong. Misalnya ikan lele, itu kan dibeli untuk dipotong. Atau ikan apa di sini ya? Arwana apa? Dipotong nggak ya? Motong juga arwana ya di sini. Oh kakap, tapi masa kakap dijualnya masih hidup? Nah saudara,
Ada beberapa ikan yang kalau dibeli untuk dibunuh. Cobalah sekarang Anda mengurangi fungsi jari Anda yang giamloong itu. Beli yang ini. Ya, set potong. Ini kan giamloong jarinya. Gara-gara Anda tunjuk, ikan berangkat ke alam lain. Loh Bante, sebelum saya tunjuk itu saya doain dulu Bante. Ini kan karma baik Bante. Bener, kalau ikan ini dipotong langsung lahir di surga, wah karma baik. Celakanya ikannya dipotong karena lihat muka Anda stres, lahir di alam menderita. Mana karma baiknya? Loh kan sudah saya doain, nah doain urusan lain, tapi kan dia lahirnya di alam menderita. Enak-enak jadi ikan dipotong lagi. Nah saudara-saudara, coba sekarang beli, kemudian kita membebaskan dia. Jadi mengalih fungsikan jari dari giamloong menjadi juru selamat. Ikan yang mestinya dibeli orang lain untuk dipotong, ya yang ini, kemudian diambil, terus kita pergi ke tempat yang memungkinkan, lalu kita lepaskan. Mulai dari situ. Nah setelah kita lepaskan, ikannya kan happy, senang dia. Nah kita mengalih fungsikan giamloong di jari kita menjadi juru selamat. Ini adalah praktek dharma. Tetapi Anda yang sudah sering function, jangan hanya berhenti sampai function saja. Itu hanya awal. Kalau Anda bisa function ikan yang Anda tidak kenal, kenapa kadang Anda tidak bisa function pasangan hidup yang Anda kenal? Apa maksudnya? Apakah pasangan hidup biar dilepas kemana-mana? Bukan. Maksudnya adalah kenapa kadang kita tidak bisa memaafkan pada pasangan hidup kita yang kita kenal? Function di sini kalau di dalam bahasa yang agak sedikit teknis karena ini sulit diterjemahkan, abhaya dana. Berdana yang membebaskan makhluk dari bahaya. Kadang-kadang kita cekcok dengan pasangan hidup, kita tidak mau untuk ngomong duluan. Berhari-hari diem-dieman. Sehingga kadang kita lalu pengen ngomong, tapi aduh, nanti kalau saya ngomong dia besar kepala. Kan dia yang salah, bukan saya yang salah. Ngapain saya yang ngomong? Kenapa harus gengsi-gengsian? Kalau kita sudah biasa function, binatang yang mestinya dipotong kemudian kita bisa bebaskan, lalu kita memfunction ego kita, function keakuan kita, gengsi kita itu difunction, sehingga walaupun pasangan hidup kita yang salah, toh itu pasangan hidup kita, itu kan kita yang milih sendiri, bukan dipaksa oleh hansip. Kalau demikian apa salahnya kita tersenyum duluan? Apa salahnya kita ngomong duluan? Kenapa kita harus gengsi? Pada saat kita bisa seperti itu, kita sudah jalani kerelaan. Kemudian ketika kita di jalan, ada mobil nyebrang, ada orang nyebrang, coba dikasih jalan, direm sedikit, orang yang nyebrang ini difunction. Silahkan, jangan didoain terus ditabrak. Kasihan, sudah tua, jalannya saja susah. Sabe sata bawantu sukitata, sabe sata tabrak. Begitu nanti dipanggil polisi untuk pengadilan, kenapa kamu nabrak? Loh Pak polisi, saya itu kan menolong dia. Daripada dia badannya sudah renta model sakit-sakitan gini, kalau saya tabrak kan dia lahir lagi jadi bayi sehat. Ini kan karma baik toh Pak polisi. Langsung Pak polisi saya kira juga ambil pukulan, dipukul kepalanya.
Loh, kenapa mukul? Ini juga karma baik, menyadarkan kamu dari pikiran salah. Nah, saudara-saudara, jadi jangan seperti itu. Kita function lah, kita lalu, oh ya kasih jalan pelan begitu. Sehingga nanti enak, kasih kesempatan biar semua orang bahagia. Kalau Anda bisa jalankan itu yang sederhana saja, harta kita, keyakinan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan itu akan kita bawa sampai kelahiran yang akan datang sekaligus. Kalau Anda punya keyakinan pada Dharma, ketika meninggal pun dengan keyakinan yang kuat, kita bisa lahir di alam bahagia. Banyak contoh tentang hal ini. Tetapi paling tidak dengan Anda mempunyai keyakinan, kemudian Anda menjalankan salah satunya kerelaan, Anda bisa jalani hidup ini dengan bahagia. Punya harta yang banyak, kemudian kita kadang bagikan kepada mereka yang menderita, mereka yang kena bencana alam, mereka yang pernah kena tsunami ini yang mungkin sampai sekarang masih belum beres. Kemudian mereka yang kebanjiran, mereka yang kena tanah longsor, mereka yang sakit. Marilah kita mulai berbagi, melihat mereka yang menderita, untuk kita bantu. Semangat function itu kita bisa kembangkan menjadi menolong kepada mereka yang menderita, lingkungan kita yang menderita. Ini adalah harta yang pertama, yaitu keyakinan. Harta kita yang kedua adalah kemoralan. Kemoralan ini perilaku kita. Banyak orang punya keyakinan agama yang kuat, tetapi perilakunya buruk. Tentu Anda sudah sering ketemu di wihara. Orang yang lama kenal agama Buddha adalah sumber problem di wihara. Orang yang baru kenal kadang malah lebih baik. Ini adalah hal yang kadang memprihatinkan, karena dia hanya punya harta yang pertama, tapi tidak memiliki harta yang kedua, kemoralan. Pengendalian ucapan tidak berbohong, pengendalian tindakan badan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan juga tidak mabuk-mabukan. Minimal harta 5 ini yang menjadi milik kita. Karena harta 5 ini pula yang mengantar kita hidup bahagia di dunia, juga hidup bahagia setelah kehidupan ini. Anda yang kumpul di sini karena Anda sudah menjalankan 5 latihan kemoralan. Kalau Anda suka membunuh, saya yakin teman di sebelah Anda gelisah melihat Anda. Coba kalau Alex suka membunuh, saya pindah agak ujung supaya saya masih bisa memberikan dharma lebih banyak di banyak tempat daripada di sini dihabisin si Alex. Tapi saya bisa duduk dekat dengan dia karena dia tidak melakukan pembunuhan. Anda bisa duduk bersebelahan dengan teman dengan baik karena teman sebelah Anda tidak melakukan pembunuhan pada saat ini. Masalah nanti di rumah nyamuk disasarkan, itu urusan lain. Tapi saat ini tidak. Buktinya apa? Ada nyamuk di pipi teman Anda, kan tidak langsung ajar. Anda kan tetap baik. Itu loh ada nyamuk. Itu kalau bahasa Jawa, ada nyamuk. Kalau bahasa Medan saya nggak tahu, nyamuk tuh. Nah, saya nggak tahu tuh gimana bahasanya lah. Ya. Nah, minimal tidak main plak begitu. Wah, ini ada nyamuk, plak. Sebelah sana juga plak. Banyak nyamuk, plak plak plak. Benjol semua mukanya. Berarti kita sudah belajar tidak membunuh.
bagus. Yang kedua, tidak mencuri, pasti. Karena kalau suka mencuri, dompet pasti Anda pegang terus-terusan. Jangan sampai isinya dilihat sebelah. Nanti kalau kelihatan, dia ambil milikku. Tidak. Oleh karena itu pasti HP Anda semua nada getar. Karena Anda yakin tidak diambil orang. Kalau yang masih kering nanti selama acara ini, berarti dia takut sebelahnya nyuri. Jadi harus bunyi sehingga nanti kering. Oh. Nanti kita lihat kalau bunyi sebelahnya pasti dikiranya aku mau ngambil HP-mu ya. Dibunyiin begini, pasti nada getar semua. Ya, sekarang dibikin nada getar. Supaya tidak mencurigai teman sebelah pencuri. Dompet Anda juga begitu, Anda letakkan dengan baik, tenang-tenang. Karena Anda menyadari teman sebelah Anda bukan pencuri. Sila yang ketiga yaitu kemoralan. Pelanggaran kesusilaan dihindari. Saya yakin Anda duduk mepet-mepet ini memang tempatnya sampai dimepet-mepet kan? Karena Anda yakin teman sebelah Anda tidak mau macem-macem. Saya lihat ini kan pria wanita juga bersebelahan, pria dengan pria bersebelahan, wanita dengan wanita bersebelahan. Tapi saya yakin semua tidak ada yang macem-macem. Karena macem-macem sekarang bukan hanya antar jenis kelamin saja. Sesama jenis bisa macem-macem. Jadi Anda aman-aman, duduk tenang. Kenapa begini? Karena Anda yakin teman sebelah Anda tidak macem-macem. Kalau Anda mulai menjauh, duduknya menarik sedikit menjauh, itu berarti curiga sebelah macem-macem nih. Paling tidak belum mandi. Lah baunya bikin nyamuk pusing. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina sudah dilakukan. Tidak bohong, pasti dilakukan. Karena Anda banyak diemnya. Diem, dengerin. Nah, pada saat ini saya ngomong ya, pada saat ini Anda tidak bohong. Nanti di luar, alangkah bahagianya. Ketika semua orang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Alangkah bahagianya penjara juga sepi. Polisi bisa santai-santai. Tapi karena banyak orang punya agama sebagai harta yang pertama, tetapi tidak menjalankan kemoralan, akhirnya polisi sibuk. Kenapa demikian? Karena kemoralan yang menjadi langkah selanjutnya setelah orang memiliki kerelaan atau memiliki agama, ini harus dikerjakan. Jadi sebagai umat Buddha, jangan bangga hanya dengan agama, banggalah dengan perubahan. Anda menjadi orang yang bermoral sebagai harta kedua. Harta yang ketiga, selain keyakinan, selain kemoralan, harta yang ketiga tadi sudah saya singgung, yaitu kedermawanan atau kerelaan. Karena ini menjadi paket keseluruhan dari agama itu sendiri. Tanpa adanya kerelaan, hanya ada kemoralan saja, menjadi orang yang kaku. Misalnya, beberapa orang suka menjalankan atasila. Misalnya atasila itu sebetulnya Pancasila biasa, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan ini dikembangkan menjadi tidak makan setelah jam 12 siang. Ada loh, dia jalankan, saya tidak makan setelah jam 12 siang. Tapi orang lain juga suruh begitu. Kamu kan sama-sama saya.
Jangan makan. Awas kamu kalau makan, saya cekik nanti. Loh kan kita yang jalankan kemoralan. Kenapa kita tidak barengi dengan kerelaan? Ya kita relainlah dia mau makan. Malah ketika kita sedang tidak makan setelah jam 12 siang, dia makan yang enak, yang kita sukai. Untuk ngetes. Netes nggak liur saya? Wah, liur saya masih banyak sekali. Berarti kita lemah. Tapi kita ngomong terima kasih saudara Alex, kamu menjadi guru bagi saya. Saya jadi tahu saya masih lemah, saya harus belajar lagi menggembleng diri. Tapi suatu ketika ketemu lagi, kita sudah tidak makan setelah jam 12 lagi, dia makan yang enak, kemudian kita hanya ngeliatin aja, belum sadar juga kamu ya, masih makan terus ya. Tapi kita sudah senyum, bukan sinis. So, kita lihat, dan kita nggak netes setetes pun tidak. Wah, kita ngomong terima kasih saudara Alex, kamu guru yang baik. Aku sekarang sudah tahu kemajuannya, bahwa aku bisa bertahan dan bisa mengendalikan keinginanku. Kemudian setelah jam 12 siang tidak makan, itu aturan yang pertama, tambahannya. Kemudian tidak menggunakan wangian, tidak nonton musik, tidak nonton hiburan-hiburan. Itu bagi yang melaksanakan sila. Tetapi jangan paksa orang melakukan yang sama. Jadi di dalam mobil, yang punya mobil mau nyetel musik, buka musik dia, jangan setel, awas kamu, matikan atau saya pecah kacanya. Lah yang ngelatih kan kita, ngapain kita pusing dengan orang lain nyetel? Sudah cuek. Kalau kita masih wah enak ya, ajib. Itu kita berarti masih lemah mental kita. Tapi ketika dia nyetel musik, kemudian kita duduk diam. Itu juga lemah mental kita. Cuman actionnya yang kuat. Tidak perlulah bergaya-gaya di mobil. Gak mau denger. Ya, gak mau sebetulnya dia dengerin terus. Tapi ketika dia bisa tenang, dia bisa santai, tidak terpengaruh, tidak perlu di-actionin, itu dia sesungguhnya sudah bisa melatih kerelaan. Kemudian 8 sila tadi, sila yang terakhir tidak duduk dan berbaring di tempat yang dianggap mewah. Juga jangan paksakan orang, karena kerelaan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa melakukan satu tindakan sehingga membahagiakan baik diri sendiri maupun pihak lain. Seperti tadi function kan kerelaan, kita yang memfunction bahagia, kita binatang atau makhluk yang dilepas juga bahagia. Inilah dasar kerelaan. Agama tanpa kemoralan dan kerelaan sungguh hanya menjadi satu bentuk upacara saja. Tapi ketika keyakinan ditambah kemoralan dan kerelaan, dia menjadi orang yang berperilaku sesuai dengan dharma. Tapi masih kurang, saudara. Ada harta yang keempat, selain keyakinan, selain kemoralan, selain kerelaan, adalah kebijaksanaan. Jadi semua tindakan kita harus diawali dengan bijaksana. Dan ini juga menjadi topik kita di dalam malam hari ini, kekayaan dan kebijaksanaan hidup. Ternyata kebijaksanaan ini pun adalah bagian dari kekayaan. Apakah yang disebut bijaksana? Bijaksana ketika seseorang bisa membedakan mana yang penting
dengan mana yang tidak penting. Sehingga dia bisa melakukan yang penting dan meninggalkan yang tidak penting. Anda yang dari tempat yang jauh datang ke sini, dari berbagai mana saja, sesungguhnya karena Anda menganggap acara ini lebih penting daripada yang Anda tinggalkan. Hari ini pasti Anda juga punya acara. Semua orang punya kesibukan. Tapi ketika Anda datang ke sini, berarti Anda mulai timbul bijaksana. Anda bisa melihat mana yang penting, mana yang tidak penting, sehingga Anda hadir ke sini. Tapi dalam kehidupan Anda sehari-hari pun demikian juga. Kalau Anda misalnya sedang bekerja, kemudian ada ajak teman, ayo kita nonton, atau kita karaokean, kita golf, kita macam-macam, dan Anda menganggap, enggak, saya mau kerja dulu, belum selesai pekerjaan ini. Anda bijaksana. Anda bisa menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Demikian pula dengan anak-anak, anak sekolah. Waktunya belajar, belajar. Jangan PS3 lah, main sana, main sini, game online lah. Coba Anda nih, pelajar-pelajar nih, renungkan, bener nggak? Jam 4 pagi, nggak pakai air, bangun, main. Nanti jam setengah 7 atau jam 7 kurang 5 langsung bayar. Sudah 3 jam main, berapa ribu sudah? Langsung jalan ke sekolah. Saudara-saudara, berarti orang ini sesungguhnya sulit membedakan antara mana yang penting, mana yang tidak penting. Nanti kalau sudah di sekolah masuk, bukan sudah penting Bante, itu saya sudah masuk ke sekolah. Bener, badanmu masuk di sekolah, pikirannya ikut enggak? Aduh, tadi masih belum beres ini. Aduh, wah kapan ini? Kapan pulangnya? Kapan pulang? Teng. Gurunya hari ini kena flu burung semua aja lah, biar nggak masuk semua. Karma buruk ya, doain orang yang jelek-jelek lagi. Jadi pikirannya sudah game online, begitu selesai jam 12 seperempat, langsung lari lagi, warnet lagi, main lagi. Saudara-saudara, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Ada satu berita tentang warnet itu, game online di Taiwan beberapa waktu yang lalu, ada orang mati itu, main game itu. 2 hari 2 malam, tidak berhenti. Main terus. Nah makannya gimana ya? Beli fast food itu, makan, main lagi, main, kakinya nangkring lah apa. 2 hari 2 malam jantungnya nggak kuat, tegang terus. Lahir ke alam lain. Sayang game online tidak ada doanya. Sabi sata bawantu sukitata. Sayang. Kalau ada, mungkin dia begitu baca itu langsung terlahir di alam lain seperti Pak Tua yang tadi ditabrak, ikan yang dibunuh sambil ngomong sabi sata lah apa. Ini sama itu prinsipnya. Tapi sayangnya nggak ada. Jadi orangnya tegang terus. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang penting dan tidak penting. Kebijaksanaan ini sangat diperlukan. Pada saat Anda tadi misalnya menjalankan atasila, kemudian orang lain dipaksa mengikuti Anda, itu Anda tidak punya kebijaksanaan. Tapi begitu Anda bisa mempunyai cara berpikir, ya sudahlah, dia kan guru kesabaran bagi saya, timbul kebijaksanaan di dalam diri Anda. Oleh karena itu saudara-saudara, kebijaksanaan adalah kemampuan membedakan yang penting dan tidak penting, dan tentu saja memilih yang penting dan meninggalkan yang tidak penting. Setiap orang mempunyai kepentingannya masing-masing. Apa yang dianggap penting oleh seseorang mungkin dianggap tidak penting bagi yang lain. Itu urusan kebijaksanaan yang berbeda. Tetapi kita masing-masing orang harus bisa membedakan, karena ini sesungguhnya kebijaksanaan yang juga menjadi bagian
dari kepemilikan harta yang pertama, yaitu keyakinan. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita sekarang mengingat di dalam diri kita bahwa kita terdiri dari badan dan batin. Kita mencari harta badan, kita mencari pakaian badan, kita mencari makanan enak untuk badan. Jangan lupakan harta batin, pakaian yang bagus, makanan enak untuk batin. Apakah harta untuk batin? Keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan juga kebijaksanaan. Kalau Anda mempunyai 4 harta ini dan Anda mau bagikan kepada mereka, siapa saja harta ini, karena harta ini seperti sumur, makin Anda bagikan, makin Anda berikan kepada siapapun juga, dia akan bisa memuaskan rasa dahaga semua orang tanpa milik Anda berkurang. Tapi kalau sumur itu Anda biarkan saja, tidak pernah Anda timba airnya, maka air sumur itu akan tetap sama dan banyak orang yang kehausan. Tapi ketika kita mau bagi-bagi, airnya tetap sama, tapi orang yang kehausan menjadi terbebas dari rasa haus. Demikian pula dengan harta, keyakinan, kemoralan, kemudian kedermawanan dan kebijaksanaan ini. Jangan hanya menjadi sumber air dalam diri Anda. Bagi-bagikan kepada teman Anda, bagikan kepada lingkungan Anda, bagikan kepada keluarga Anda. Sehingga akhirnya Anda menjadi sumur dharma, sumur kebajikan yang tidak pernah habis untuk ditimba dan tidak pernah habis untuk melepaskan haus dahaga dari teman Anda, kerabat Anda, saudara Anda. Dan sungguh-sungguh Anda menjadi orang yang kaya, Anda menjadi konglomerat di dalam dharma.